Mari kita sembah Dia. Jesus, we worship you. We worship you, Jesus. Kami menyembahmu. Urapi kami Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami panggil namamu Tuhan Yahweh, Engkau hadir dalam roh. Sebab kami mau menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Mari semua hidupkan mic-nya. Ambil 2 menit untuk berbahasa roh.
Kami angkat tangan kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan pagi hari ini. Buat setiap yang sakit Tuhan. Sakit penyakit. Sakit keuangannya. Sakit batinnya. Mungkin sakit hatinya. Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau sembuhkan. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam kami ada Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami memperoleh roh dari Bapa, roh dari Roh Kudus, roh dari Putra, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Ubahlah lidah bibir kami ya Tuhan, menjadi penyampai berita baik yang datang dari hati-Mu Tuhan. Pakailah kami semua untuk menjadi pendoa yang baik Tuhan. Pakailah kami semua menjadi penyembah yang baik, yang harum, yang wangi di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum itu. Pakailah kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami hanya berharap dan berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Thank you Jesus. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari satikan hati kita. Katakan, Roh Kudus hadir di tengah kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Oh Roh Kudus, ubahlah kami Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami merasakan ya Tuhan, betapa kasih-Mu kepada kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami ya Tuhan, untuk sujud di kaki-Mu Tuhan, untuk tekun mendengarkan Engkau ya Tuhan, untuk tekun berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu,
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mari angkat tangan, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Mari kita segala sesuatu kita mulai dengan doa dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan, ku berdoa, keselamatanku. Katakan, Kaulah Tuhan. Kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku.
rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Thank you Jesus. Thank you my Lord. Kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, begitu ajaibnya Engkau Tuhan, sehingga kami semua boleh memperoleh kemenangan, sehingga kami semua boleh diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya dan melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku
Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ya la 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 la. Mari berbahasa roh. Kurabarakana ya la 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 la. Sikarala ya la 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 la. Yang belum bisa berbahasa roh berdoalah. Sikaraba ya la 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 la. Banyak sekali hal yang harus kita doakan saat ini. Banyak sekali. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, hidup kami ya Tuhan, kami hanya ingin menyembah-Mu ya Tuhan, dan hanya berharap kepada-Mu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami kembalikan waktunya kepada-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, Ibu Lena ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan. Apapun yang ia sampaikan. Walaupun dengan singkat ya Tuhan. Tetapi urapan-Mu yang turun atasnya. Kami mau memasang kuping kami untuk mendengarkan ya Tuhan. Sehingga iman kami boleh dikuatkan. Haleluya. Yang katakan amin, mari lambaikan tangan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak John yang sudah memberikan penyembahan yang luar biasa. Terima kasih Pak Kenli. Terima kasih. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, Kau Allah yang baik, Allah yang hidup.
Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk pagi hari ini datang kepadamu dalam keadaan baik, sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun juga Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Kau sembunyikan anakmu ini di belakang salib-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Isi hati Tuhan. Kami hanya berguna kalau Engkau yang memakainya Tuhan sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh percaya firman-Mu Tuhan dari Yesaya 55 ayat 11, bahwa setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang kami kerjakan itu akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi kehidupan kami. Firman-Mu menerangi pikiran, pendengaran, tubuh, jiwa, dan roh hati kami ya Bapa. Firman-Mu mengajarkan kami untuk melakukan segala kebenaran, memperbaiki kelakuan kami dari segala yang jahat Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kami. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa ya Bapa. Kami percaya firman-Mu mengubahkan setiap pola pikir kami, tingkah laku kami, untuk menjadi lebih baik lagi dari hari-hari yang kami lakukan. Tidak sama lagi ya Tuhan, karena kami percaya roh Allah yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di udara. Dan roh Allah yang ambil alih hidup kami, melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang Tuhan mau kami lakukan. Kami sudah menyingkirkan segala kuasa roh iblis yang mengganggu kehidupan kami, hari-hari kami di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak atas kehidupan kami. Biarlah roh Allah yang berkuasa atas kehidupan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kami boleh membagikan firman-Mu Tuhan. Dan isi hati Tuhan pagi hari ini. Haleluya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak John yang sudah mempercayai kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Pasal 38 dari Yeremia. Terdapat 2 perikop, yaitu yang pertama Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed-Melek. Perikop yang kedua, pembicaraan terakhir dengan Raja Zedekia. Yang saya mau bacakan di sini ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Ayat 18, tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim, yang akan menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Ayat 20, Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin dari ayat-ayat ini Tuhan mengingatkan saya untuk kita melakukan apa yang baik, yang benar, sesuai firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari pasal 38 ini Tuhan mengajarkan bahwa kita harus melakukan apa yang
Tuhan bicara kepada kita, dan kita harus mentaatinya. Karena jika kita tidak mentaatinya, segala malapetaka itu akan datang, dan kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mentaatinya, maka semua yang baik itu akan kita dapati. Misalnya kita menghadapi segala masalah, kita harus hadapi segala masalah itu. Kita tidak usah takut bahwa segala sesuatu yang negatif akan terjadi. Tapi kita percaya ada penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan masalah itu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Tuhan akan melakukan apa yang baik kepada kita. Karena kita taat. Karena kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Seperti lagu yang tadi Tuhan, begitu Pak John membawakannya dengan menguatkan saya, bahwa kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa di dalam firman Tuhan itu yang menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita mengatakannya, kita mendeklarasikannya, maka firman itu akan menjadi daging di dalam kehidupan kita. Kita percaya firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Begitu juga Tuhan bicara kepada Yeremia, berarti Tuhan juga bicara kepada kita bahwa kalau kita sudah mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita, kita harus taat dan kita harus melakukannya sehingga semua yang baik akan kita alami di dalam kehidupan hari-hari kita. Kita percaya setiap hari kita boleh menyanyi puji-pujian bahwa ada yang mengatakan bahwa Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Aku tidak bisa berjalan tanpa penyertaan-Mu. Kalau kita menyanyikan puji-pujian itu dari hati kita dengan sungguh-sungguh, maka ada kuasa di dalam pujian kita. Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dari pasal 38 ini kita melihat bahwa Zedekia itu takut untuk melakukan apa yang disuruhkan kepada Yeremia kepadanya. Dia takut menghadapi orang-orang Kasdim. Padahal Yeremia sudah mengatakan bahwa kalau kamu melakukan apa yang Tuhan suruhkan, maka nyawamu akan terpelihara. Dan kota ini tidak akan dihanguskan. Tetapi kalau kamu tidak melakukannya, maka seluruh keluargamu, istri dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Inilah akibatnya kalau Zedekia tidak melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Dia mengalami ketakutan, imannya tidak kuat dalam menghadapi permasalahan. Saudara-saudara, seperti yang saya alami pada waktu saya ditugaskan yang pertama 2 minggu yang lalu, Yeremia 26, saya merasa takut. Saya merasa saya tidak mampu, padahal saya sudah membacanya dan saya sudah menyiapkannya. Tetapi pada saat itu saya mengalami gangguan, sehingga saya tidak bisa membawakan firman Tuhan. Sejak saat itu Tuhan mengampuni segala dosa saya. Tuhan melihat hati, ada kemauan di dalam saya untuk belajar dan belajar, sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak dan luar biasa yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam doa pagi ini, saya begitu dikuatkan dan saya belajar banyak dari para hamba-hamba Tuhan ini, sehingga membuat saya berani dan tidak takut dalam menghadapi apapun yang harus saya kerjakan dan lakukan. Saya percaya firman Tuhan, semuanya akan berhasil apa yang saya kerjakan itu di dalam nama Yesus. Terakhir ayat firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Bahwa di dalam hari-hari yang kita lalui, kita
lebih banyak mendeklarasikan firman Tuhan. Seperti yang aku lakukan, aku selalu mau deklarasikan firman Tuhan Mazmur 1, bahwa berbahagialah orang yang melakukan, saya bacakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini saya mendeklarasikan orang itu diganti dengan anggota keluarga kita. Saya, anak-anak saya semua saya sebutkan nama-namanya, cucu dan mantu saya. Untuk mereka semua juga tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian ayat yang kedua, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini kata ia saya gantikan dengan nama anak-anak keluarga saya. Sehingga kami sekeluarga seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat berhasil. Itulah firman Tuhan, itulah janji firman Tuhan. Saya percaya dan saya deklarasikan setiap hari, dan saya mengalami hal-hal yang luar biasa. Anak-anak saya mengasihi saya, mencukupi segala apa yang saya butuhkan, yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan. Efek dari mendeklarasikan firman Tuhan itu luar biasa. Begitu juga di dalam Mazmur 5. Saya deklarasikan ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saya percaya firman Tuhan, setiap kali yang kita perkatakan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan melihat hati kita, dan Tuhan memberikan jalan keluar buat segala apapun permasalahan kita. Kita percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bukan kepada orang-orang yang di dekat kita atau saudara-saudara kita. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala permasalahan kita, dan kita percaya ada jalan keluar. Banyak sekali firman Tuhan yang saya deklarasikan hampir setiap hari, dan Tuhan senantiasa terus berkarya di dalam kehidupan saya. Mungkin kadang kita mengalami gangguan saat kita tidak bisa berdoa, saat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saya selalu, kadang dalam saat tidak bisa berdoa, saya membaca Mazmur 119. Seperti yang kita sudah pelajari, Mazmur 119 adalah doa dari Raja Daud yang mengalami kesulitan, yang mengalami tekanan-tekanan. Itu merupakan doa profetik, sehingga kita boleh disegarkan kembali di dalam kelemahan kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang sudah anak-Mu sampaikan ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh semakin hari semakin belajar akan firman-Mu lebih lagi Tuhan, lebih dekat lagi kepadamu Bapa, sehingga kami boleh lebih diberi kepekaan lagi mendengar suara Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kami, melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hidup kami tidak sama lagi Tuhan, seperti pada waktu kami belum diselamatkan. Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi terang dan garam, dimanapun kami boleh ada Tuhan, membawa damai buat orang-orang di sekitar kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa terus berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur, jadilah pada kami menurut kehendak-Mu dan rencana-Mu.
Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak John Winata yang sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan, dan juga buat Ibu Lena. Silakan Pak Heri. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih Bu Lena yang sudah memberikan firman, menguatkan kita semua pada pagi ini. Mari kita semua bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat mencintai kami dengan cinta kasih yang kekal. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah. Tuhan, Kau pertemukan kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami yakin percaya bahwa kami semua Tuhan pilih tiap pagi Tuhan, Tuhan didik, Tuhan ajar. Ya, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, jadi anak tebusan-Mu Bapa. Hidup kami Tuhan semakin berkenan kepadamu. Kami rindu haus Engkau Bapa setiap hari. Kami menyenangkan hati Bapa. Kami belajar taat dan setia ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan Yesus Bapa. Engkau tidak melihat masa lalu kami, kegagalan kami ya Tuhan. Engkau melihat kami terus rindu haus Engkau Bapa. Kami rindu haus Engkau setiap hari, setiap pagi Tuhan, untuk belajar tak setia, dibentuk, dipakai Tuhan Bapa, menjadi berkat. Ya, kami semua Tuhan, pada akhirnya kami semakin berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah Tuhan, dan semakin indah setiap hari Bapa, kebersamaan bersama Engkau Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, bersama-sama hamba-hambamu orang-orang kudus Tuhan setiap pagi. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua terus berkomitmen Tuhan, sama-sama teman-teman doa pagi ini Tuhan, semakin meninggikan Engkau, mengagungkan, memuliakan Engkau Bapa, dan kami semakin merendahkan hati kami kepadamu Bapa setiap pagi Bapa. Bapa, dan kami mau sehati sepikir Bapa pada pagi ini Bapa. Kami sepakat Tuhan berdoa khusus Bapa untuk pemerintah Tuhan yang sedang melakukan transformasi Bapa menuju energi baru terbarukan Tuhan. Salah satunya dengan mengencarkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir agar Indonesia mampu menjadi produsen kendaraan listrik Tuhan. Kau melihat ini suatu pekerjaan yang besar Bapa. Kami rindu terus Tuhan, bangsa kami menjadi berkat, menjadi contoh bagi bangsa lain Tuhan. Sehingga energi transformasi ini Tuhan, energi terbarukan ini Tuhan menjadi contoh yang terbaik di dunia Bapa. Indonesia menjadi pelopor Tuhan, sehingga menghasilkan udara yang sangat baik Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, berikan hikmat kepada Presiden Jokowi yang sedang dihadapkan pada isu perpanjangan masa jabatan yang menjadi polemik di masyarakat. Agar Presiden tidak salah ambil keputusan yang malah menjatuhkan kredibilitasnya Bapa. Tuhan, Engkau saja yang akan memberi yang terbaik Tuhan untuk bangsa kami ini Bapa. Engkau adalah yang menciptakan sejarah Tuhan Bapa. Engkau yang mengatur bangsa kami Tuhan. Engkau melihat Bapa, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus Tuhan Bapa yang terus rindu haus Bapa. Sehingga bangsa kami ini semakin berkenan kepadamu Tuhan. Kau terus pakai orang-orang kudus Tuhan Bapa untuk memperjuangkan Bapa. Jiwa-jiwa baru semakin dimenangkan Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan terus menolong, Tuhan juga memakai hamba-hamba-Mu yang bekerja di pemerintah untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan Tuhan. Kami yakin Tuhan dengan anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai juga di pemerintahan, Tuhan akan memberi
kebijakan yang terbaik Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Tuhan juga berilah keberanian kepada pemerintah untuk tegas melarang penceramah radikal yang anti pemerintah, intoleran menyebarkan paham khilafah, anti Pancasila, dan yang mengafirkan pihak yang berbeda paham atau agama Tuhan. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang mengendalikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu Bapa. Mengacaukan bangsa ini Tuhan, mengacaukan orang-orang benar, dibuat salah Tuhan oleh mereka Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang menghakimi mereka, Engkau yang membuat mereka bertobat dan mengerti kebenaran Bapa. Dan pada akhirnya mereka juga mau mengakui adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat adalah Tuhan Yesus dan Nabi Isa yang mereka kenal. Tuhan terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan berprogram konversi kompor LPG, kompor listrik bisa terlaksana mengingat alokasi subsidi LPG tahun 2022 mencapai 61 triliun Tuhan. Dan selalu naik terus setiap tahunnya yang sangat membebani APBN. Tuhan kiranya Engkau juga memberi kebijakan yang terbaik, memberi hikmat untuk pemimpin bangsa kami yang terlibat dalam persoalan LPG ini Tuhan, sehingga keuangan tidak mengalami pemborosan yang berlebihan Tuhan. Engkau semua yang mengatur dan Engkau yang campur tangan dalam ini Bapak. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau terus memberikan hal yang terbaik Tuhan untuk bangsa kami, karena anak-anak-Mu, karena Engkau melihat orang-orang benar di negeri kami ini Tuhan. Terus berdoa, memberi yang terbaik Tuhan untuk bangsa, untuk kesejahteraan orang-orang benar, bahkan orang-orang yang terus Tuhan mau dipakai, dibentuk Tuhan Bapa untuk dekat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga menolong Tuhan setiap keluarga-keluarga, teman-teman doa pagi ini ya Tuhan. Kau tahu setiap masalah persoalan Bapa, keluarga demi keluarga Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan tilik Tuhan, sehingga anak-anak-Mu juga mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Engkau terus menolong mengajari kami untuk semakin setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Allah tempat yang maha tinggi. Yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, saudaraku. Terima kasih buat Pak John. Terima kasih juga buat Ibu Lena yang sudah membawa renungan yang singkat dan padat. Ini namanya renungan, bukan khotbah. Jadi ya, memang benar-benar renungan di tempat ini. Kalau khotbah mungkin bisa setengah 45 menit. Tapi kalau renungan memang harus singkat dan padat, cukup dimengerti. Terima kasih Bu Lena dan juga buat Pak Heri. Bapak Ibu, teman-teman, ini luar biasa hari ini ya. Saya juga kaget gitu loh. Sebelum jam 5 sudah pada kumpul. Artinya, ini artinya jam doa kita ini harus diubah nih kayaknya. Ya, mulai besok ya kita akan ubah menjadi 4:45 ya, supaya banyak-banyak waktu untuk penyembahan, dan jam 6 kita harapkan sudah kita close ya. Jadi nanti Pak John akan sampaikan rundown-nya ya, perubahan jam tayang kita. Ya elah, jam tayang gitu ya, supaya kita lebih tidak terburu-buru ya. Saya melihat kalau kita jam 5 mulai, ternyata jam 5:10, jam 5:15 ya masih banyak yang masuk. Kalau sekarang jam 4:45, jam 5 kurang udah masuk semua. Kenapa? Karena alarmnya biasanya itu di settingnya mungkin jam 5 gitu. Enakan lagi enak tidur, bablas kadang-kadang seperti itu ya. Baik, kalau gitu ya, kita akan mulai nanti besok jam 4:45 ya. Apakah ada yang mau didoakan Bapak Ibu? Silakan di chatting ya. Nanti saya akan bantu untuk ketikkan di PowerPoint ya, sambil nanti Pak John akan nyanyi satu lagu sambil saya akan bantu untuk ketik. Silakan
Oh ya, selamat datang buat Pastor Nancy. Selamat pagi, Pastor Nancy. Selamat pagi, Pak Chandu. Iya, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, Salam baik. semuanya ya. Baik, ada yang mendoakan, silakan di chatting. Silakan Pak John untuk nyanyi satu lagu. Lalu dilanjut dengan doa berkat ya Pak John. Mari angkat tangan. Kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami telah melakukan ibadah kami dengan baik ya Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Berkat waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Thank you, my Lord. Terima kasih Tuhan, Bapa Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Kau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk berbicara dengan Engkau ya Tuhan. Untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan Engkau telah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Ibu Lena ya Tuhan. Walaupun pesan singkat ya Tuhan, tetapi kami menerima dengan baik ya Tuhan. Kami mau taat, mau belajar taat dan setia. Kami percaya ketika Yeremia menyampaikan sesuatu yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau juga bisa memakai kami untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Untuk mengajari kami lebih melekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini tibanya kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan. Buat Ibu Ana yang hari ini tidak bisa melayani. Tetapi kami percaya untuk keesokannya ya Tuhan. Engkau akan memberikan jadwal lagi kembali kepadanya ya Tuhan. Jika hari ini ia akan berkunjung ke dokter ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan, apapun sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tahu segalanya. Engkaulah dokter segala dokter ya Tuhan. Engkaulah tabib segala tabib ya Tuhan. Darah-Mu memiliki kuasa yang luar biasa. Bilur-bilur-Mu yang dapat menyembuhkan.
apapun penyakit yang ada pada kami saat ini ya Tuhan, satu persatu ya Tuhan. Engkaulah yang maha tahu. Mari jika ada yang sakit, angkatlah tanganmu. Dengan tangan kiri, letakkan tangan kananmu di tempat yang sakit. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh penyembuh. Aku butuh dokter. Aku butuh obat yang semuanya datang daripadamu. Engkau berikanlah kuasa itu ya Tuhan, kepada tangan-tangan kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami pegang ya Tuhan, Engkau buat sembuh ya Tuhan. Apapun yang kami doakan ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap yang punya beban di dalam ekonomi, di saat pandemi ini ya Tuhan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang tutup ya Tuhan. Tetapi kami melihat justru perusahaan-perusahaan kecil, pengusaha-pengusaha kecil, UKM-UKM, bahkan UKM-UKM desa telah Engkau bangkitkan saat ini juga ya Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu pasti ada baiknya. Ada waktu yang indah. Engkau memberikan kesempatan buat yang kecil-kecil, buat yang baru belajar, mungkin yang belum pernah melalui bisnis seumur hidupnya. Tiba-tiba Engkau memberikan talenta untuk bisa membuat kue, untuk bisa berjualan di online, untuk bisa berjualan di buka PO. Ini adalah suatu talenta dan anugerah. Menurut kami adalah suatu mukjizat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mengerti, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Setiap langkah-langkah kami hanya minta tuntunan daripadamu setiap pagi ya Tuhan. Setiap pagi Engkau ubahkan, biarlah Engkau menjadi pelita bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan yang sungguh diberkati pada pagi hari ini, sama-sama berkata, Amin. Haleluya. Pak John Winata, Ajan rekodnya. terima kasih Pak Kianli, Pak. Terima kasih Pak Maki. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak John. Terima kasih.